Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat kekuatan, sehingga kita semua bisa berkunjung, kita semua bisa bersilaturahim di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Izinkan saya di sini akan menyampaikan sedikit terkait dengan apa itu ikhtiar dan tawakal dalam berobat. Jadi manusia itu memang fitrahnya itu merasakan sakit. Barang siapa yang sehat, dia juga nanti akan merasakan sakit. Sekecil apapun, sebesar apapun, manusia itu akan merasakan sakit. Bahkan tidak hanya manusia biasa aja seperti kita, seperti nabi-nabi yang terdahulu dan juga rasul-rasul terdahulu, itu pun juga diberikan ujian berupa penyakit atau rasa sakit. Jadi ada suatu kisah, yaitu kisahnya Nabi Musa. Jadi suatu hari Nabi Musa menderita suatu penyakit. Kemudian orang-orang Bani Israel menjenguknya. Saat itu memang belum ada dokter, belum ada perawat, sehingga tidak tahu penyakit yang diderita oleh Nabi Musa saat itu adalah penyakit apa gitu. Namun ketika orang-orang Bani Israel itu mengunjungi Nabi Musa dan Nabi Musa menceritakan apa yang dia derita saat itu. Kemudian saat mereka sudah mengetahui jenis penyakit yang diderita Nabi Musa, mereka menyarankannya untuk meminum obat tertentu agar bisa sembuh. Namun Nabi Musa menjawab, "Saya tidak akan minum obat sampai Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit saya tanpa meminum obat." Penyakit Nabi Musa tak kunjung sembuh lantaran enggan meminum obat. Kemudian hingga Allah menurunkan wahyu, "Demi keagungan dan kemuliaanku, aku tidak akan menyembuhkanmu sampai engkau mengobati diri sendiri dengan obat yang mereka sebutkan." Atas dasar wahyu yang diturunkan oleh Allah tersebut, akhirnya Nabi Musa mau mengkonsumsi obat yang disebutkan oleh orang-orang Bani Israel saat itu. Kemudian Nabi Musa sembuh atas izin Allah. Namun Nabi Musa sempat protes, sempat sambat kepada Allah di dalam hatinya bahwa kenapa saya harus meminum obat itu, padahal saya hanya perlu bertawakal, berdoa kepada Allah supaya engkau menyembuhkanku. Tapi Allah berfirman, "Apakah dengan tawakalmu atau penyerahan dirimu itu engkau hendak menghancurkan kebijakanku? Adakah selain aku yang mampu memberikan manfaat pada obat, tumbuh-tumbuhan, dan berbagai benda lainnya?" Sehingga tawakal atau penyerahan diri kepada Allah pun harus disertai dengan usaha nyata, yaitu ikhtiar. Jadi Allah sudah menciptakan obat, Allah sudah menciptakan tumbuh-tumbuhan atau benda-benda yang lainnya yang dia bisa menyembuhkan penyakit tertentu. Jadi dengan perantara itulah Allah menyembuhkan penyakit Nabi Musa. Dan Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit beserta obatnya, dan Dia telah menetapkan bagi setiap penyakit itu obatnya. Maka janganlah berobat dengan perkara yang haram." Hadis riwayat Abu Daud. Jadi di sini bahwa arti dari kisah Nabi Musa tersebut bahwa tidak cukup hanya dengan tawakal kemudian penyakitnya itu bisa sembuh, tapi harus dengan adanya ikhtiar supaya ada usaha untuk bagaimana Allah supaya nanti bisa menyembuhkan. Nah, apa itu ikhtiar? Ikhtiar itu berasal dari sebuah kata Arab yang artinya berusaha. Nah, dalam arti istilah, ikhtiar itu berarti segala perilaku, segala perbuatan yang manusia kerjakan untuk mencapai sesuatu yang sedang ia inginkan atau sedang ia raih. Seperti kalau misalnya kita berobat ketika kita sakit,
usaha kita itu adalah dengan cara berobat, dengan tujuan adalah untuk menyembuhkan penyakit kita, atau dengan tujuan supaya penyakit kita bisa terkontrol. Bisa diartikan juga adalah sebuah kebutuhan hidup yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh, hati lapang, dan mengerahkan semua tenaga serta keterampilan sesuai dengan syariat agama yang telah ditetapkan. Jadi ikhtiar itu adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Kalau misalnya sakit, berarti tujuannya adalah untuk kesembuhan. Ikhtiar itu dibagi menjadi 3 bentuk. Jadi yang pertama itu adalah tidak mudah putus asa. Jadi ketika dokter sudah melakukan pemeriksaan pada penyakit kita, kemudian mendiagnosis suatu penyakit kepada diri kita, bukan kita kemudian menjadi putus asa, merasa sedih, merasa putus asa, kenapa saya diberikan penyakit ini, penyakit itu. Namun tanamkan pada diri kita supaya bahwa kita harus pantang menyerah untuk melakukan usaha pengobatan supaya kita menjadi sembuh. Tanamkan pada diri kita keyakinan bahwa Allah akan menyembuhkan jika kita terus berusaha dalam berobat. Sebagaimana surat Asy-Syu'ara, wa idza maridtu fahuwa yasfin, dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku. Jadi jangan sampai putus asa. Bentuk dari ikhtiar adalah tidak mudah putus asa. Jadi pantang menyerah untuk melakukan pengobatan. Kemudian yang kedua, bentuk ikhtiar yang kedua adalah sungguh-sungguh. Jadi harus sepenuh hati, tidak boleh setengah-setengah. Misalnya ketika kita diberikan resep obat untuk waktu 3-5 hari, jadi konsumsilah obat itu sampai habis atau sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter atau oleh apoteker. Jadi tidak asal menghentikan obat itu tanpa sesuai dengan instruksi. Karena yang namanya obat itu kan semacam punya fungsi yang optimal memang jika ketika dikonsumsi secara maksimal. Jadi kita pun harus dengan sungguh-sungguh melakukan pengobatan dengan cara mengkonsumsi obat sesuai dengan apa yang dianjurkan. Kemudian bentuk ikhtiar yang ketiga itu adalah bekerja keras. Bekerja keras itu tidak boleh malas atau seenaknya sendiri dalam berikhtiar. Jadi dengan bekerja keras salah satunya adalah kenali penyakit apa yang ada di diri kita. Ketahui lebih banyak, lebih detail, lebih jelas terkait dengan penyakit-penyakit yang diderita oleh kita. Hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya menjadi lebih parah. Hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaganya supaya tidak kambuh. Dan hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan supaya menjadi sembuh. Kemudian kalau misalnya itu penyakit yang menular, maka kita juga harus bekerja keras, berusaha supaya jangan sampai penyakit yang kita miliki justru malah menularkan kepada orang lain. Jadi bagaimana caranya supaya kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita supaya tidak ikut tertular. Kemudian juga bekerja keras dengan cara mengkonsumsi makanan apa saja yang dianjurkan dan apa saja yang dipantang atau yang dihindari supaya penyakit-penyakit yang ada di diri kita juga ikut bisa terkendali atau bisa disembuhkan. Hal-hal tersebut bisa kita ketahui, misalnya bisa kita menanyakan kepada dokter yang merawat kita saat melakukan pemeriksaan. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan lebih lanjut kepada dokternya, atau bisa juga kepada petugas medis yang lain, misalnya perawat, atau misalnya nanti ada ahli gizi atau fisioterapi, atau kepada petugas kesehatan yang lain terkait dengan penyakit kita. Ketika misalnya sekarang yang namanya akses informasi itu sudah sangat mudah dicari melalui internet, melalui HP, melalui WA, melalui grup-grup WA yang ada di media sosial kayak gitu, kita harus juga pintar-pintar memilah mana yang
benar, mana yang tidak. Jadi jangan mudah percaya dengan hal-hal yang di-share di media sosial. Jadi kalau misalnya kita ragu-ragu terkait dengan informasi terkait dengan kesehatan tersebut, maka kita harus konfirmasi lebih lanjut ke dokter yang merawat. Jadi jangan asal percaya dengan hal-hal yang di-share di media sosial gitu. Nah, cerita yang kedua yaitu dituliskan oleh Syekh Nawal Al-Bantani dalam kitab Fathul Majid. Kisah dari Nabi Musa, yaitu suatu hari Nabi Musa menderita sakit gigi dan mengadukan kepada Allah. Lalu Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengambil beberapa helai rumput di suatu tempat. "Wahai Musa, letakkan rumput itu ke gigimu yang nyeri," seru Allah kepada Nabi Musa. Setelah itu Nabi Musa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan dengan izin Allah sakit giginya Nabi Musa itu sembuhlah. Nah, setelah beberapa waktu kemudian ternyata sakit giginya kambuh lagi. Nah, Nabi Musa tanpa mengadu kepada Allah terlebih dahulu, Nabi Musa langsung menuju padang rumput yang pernah didatanginya, kemudian menempelkan rumput itu lagi ke giginya. Namun ternyata bukannya sembuh, tetapi justru semakin sakit. Nah, apa bedanya dengan yang pertama? Kemudian Nabi Musa bermunajat kepada Allah, "Tuhanku, bukankah engkau memerintahkanku dan menunjukkan kepadaku ini? Bukankah dulu engkau menunjukkan kepadaku ketika sakit gigi, maka tempelkanlah rumput ini di gigiku?" Nah, namun Allah lantas menjawab, "Akulah penyembuh. Akulah pemberi kebaikan, akulah yang mendatangkan mudarat, dan aku pula yang mendatangkan kemaslahatan. Pada sakitmu yang pertama, kamu mendatangiku, dan karenanya aku sembuhkan penyakitmu. Tetapi kali ini kamu langsung mendatangi rumput itu, bukan mendatangiku." Jadi apa bedanya dengan penyakit kekambuhan yang pertama? Jadi di kisah yang pertama, kejadian yang pertama, Nabi Musa mengadu dulu kepada Allah, kemudian Allah menunjukkan obatnya. Namun yang kedua, Nabi Musa langsung mengobatinya sendiri sesuai dengan petunjuk Allah yang atas kasus yang pertama, tanpa mengadu kepada Allah. Jadi ikhtiar saja pun tidak cukup. Jadi kita pun harus bertawakal kepada Allah. Bukan di akhir setelah ikhtiar baru bertawakal, tapi mulai dari sejak pertama merasakan sakit, kita harus dengan sepenuh hati memasrahkan kepada Allah, dengan sepenuh hati berharap kepada Allah supaya Allah bisa menyembuhkan penyakit kita. Kemudian kita berikhtiar. Jadi yang namanya tawakal, ikhtiar itu harus saling berdampingan. Jadi ikhtiar saja tidak cukup, tawakal saja tidak cukup, tapi kita harus dua-duanya berikhtiar dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita menginginkan suatu yang mau kita raih. Salah satunya adalah berupa kesembuhan dari penyakit. Baik, ini yang bisa sedikit saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Albirru manittaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.